Ayu menggigil ketakutan. Itu bukan manusia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ada Tiada, tempat di mana kisah misteri dan cerita nyata bercampur di antara gelap dan terang. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena bisa jadi ceritamu berikutnya yang akan kami bacakan di sini. Malam yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar di antara pepohonan hutan di daerah Lembah Ijen. 4 sahabat, Damar, Ayu, Bagas dan Laras berencana melakukan pendakian ringan dan berkemah. Mereka sudah sering mendaki bersama, tapi kali ini sesuatu terasa berbeda sejak awal. Katanya jalur ini baru dibuka, pemandangannya bagus banget, kata Bagas sambil tersenyum lebar. Damar hanya mengangguk, tapi dari matanya terlihat ragu. Tapi kok sepi banget ya? Biasanya ada orang lewat. Mungkin karena bukan musim liburan. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Mereka memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Udara dingin tapi segar. Namun setelah berjalan 2 jam, mereka menemukan jalan bercabang. Satu jalur tampak jelas dan biasa dilalui, sementara yang satu lagi penuh semak tapi seperti ada bekas jejak langkah. Kalau lewat sini kita bisa lebih cepat sampai ke air terjun, kata Laras sambil menunjukkan arah ke jalur semak itu. Seru juga, kita kan mau petualangan, sahut Bagas. Damar menatap jalur itu lama. Ada sesuatu yang aneh. Suara angin dari arah sana terdengar seperti bisikan orang berdoa. Samar dan berulang-ulang. Tapi karena tak mau terlihat penakut, ia akhirnya juga ikut. Mereka berjalan sekitar 1 jam. Aneh, sinar matahari serasa makin redup padahal belum siang. Hutan di sekeliling mereka menjadi gelap, dan kabut tipis mulai turun. Kayaknya tadi kita lewat pohon ini deh, kata Ayu perlahan. Nggak mungkin, kita terus jalan lurus kok, jawab Bagas walau raut wajahnya mulai panik. Coba buka GPS. Damar mengeluarkan ponsel tapi layarnya hanya menunjukkan tidak ada sinyal. Dan yang lebih aneh lagi, kompas di ponsel itu berputar-putar sendiri, seolah kebingungan menunjukkan arah. Mereka terus berjalan sampai akhirnya melihat asap dari kejauhan. Syukurlah, berarti ada rumah warga, seru Ayu dengan napas lega. Begitu mereka mendekat, ternyata benar. Tampak sebuah desa kecil di tengah hutan. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, tidak ada kendaraan, dan semuanya tampak sepi. "Permisi, apakah ada orang?" ucap Bagas. Tidak ada jawaban. Tapi dari salah satu rumah seorang nenek tua keluar perlahan. Bajunya lusuh, matanya sayu. "Kalian bukan orang sini kan?" tanyanya lirih. "Iya, Nek. Kami tersesat. Mau numpang tanya jalan keluar," jawab Damar sopan. Nenek itu diam lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Kalian seharusnya tidak lewat jalur itu. Itu jalur untuk mereka." "Mereka siapa, Nek?" tanya Laras. Nenek itu menatap ke arah hutan di belakang mereka dan berbisik lirih, "Yang tak punya dunia lagi." Seketika, angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan yang pelan, padahal tak ada siapapun sedang hajatan. Karena hari sudah gelap, nenek itu menyuruh mereka bermalam di rumahnya. Rumah itu penuh dengan benda-benda tua, wayang, kendi, dan kain putih yang digantung di sudut ruangan. Malam terasa panjang, sunyi, hanya terdengar bunyi kayu berderak di terpa angin. Malamnya, Ayu terbangun karena mendengar suara orang menangis di luar rumah. Ia mengintip lewat jendela dan melihat seorang perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Perempuan itu duduk di bawah pohon besar. Suara tangisnya pelan tapi panjang,
seolah memanggil. Ayu menggigil ketakutan. "Itu bukan manusia," pikirnya dalam hati. Tapi saat ia membangunkan yang lain, perempuan itu sudah menghilang. Pagi harinya, Ayu menceritakan kejadian itu kepada yang lain. Nenek tua hanya menatapnya pelan dan berkata, "Dia dulu seperti kalian, tersesat dan tidak pernah pulang." Mereka kaget mendengar ucapan itu. "Apa maksudnya, Nek?" tanya Ayu. Nenek itu hanya tersenyum tipis dan meninggalkan mereka begitu saja, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mereka saling berpandangan, bingung dengan perkataan si nenek. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar pagi itu juga. Namun setiap jalan yang mereka ambil selalu berakhir di tempat yang sama, di pohon besar di tengah desa. "Ini gila, kita muter di tempat yang sama terus," teriak Bagas kesal. Tiba-tiba Damar melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki mereka sendiri. Tapi jejak itu basah, padahal tanah kering. Saat diperhatikan lebih dekat, jejak itu seperti berdarah. Kabut makin tebal. Dari balik pepohonan muncul bayangan hitam. Gerakannya cepat, bukan hewan. Bayangan itu berdiri tegak seperti manusia, tapi tanpa wajah. Laras menjerit dan berlari. Mereka semua ikut berlari tanpa arah. Namun kemanapun mereka berbelok, desa itu selalu muncul lagi di depan mata. Seolah mereka terjebak di dalam lingkaran waktu yang rusak. Saat matahari mulai terbenam, Damar mendengar suara laki-laki berbisik di telinganya. "Jangan percaya siapapun di sini." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan, tapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagas menghilang. Mereka panik mencari ke seluruh desa, tapi tak ada jejak gajahnya. Hanya ditemukan topi Bagas di tepi sungai kecil penuh lumpur dan darah tipis mengalir. Dari kejauhan terdengar suara Bagas. "Teman-teman, sini, aku nemu jalan keluar." Mereka mengikuti suara itu. Tapi begitu sampai, yang mereka lihat bukan Bagas, melainkan sosok dengan tubuh Bagas, namun wajahnya rusak dan matanya hitam pekat. Sosok itu tersenyum lebar dan berbisik, "Kalian juga akan tinggal di sini." Nenek tua itu tiba-tiba muncul lagi dan menarik mereka masuk ke dalam rumahnya. "Nenek, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" teriak Damar. "Desa ini dulu tenggelam ratusan tahun lalu karena longsor. Tapi arwah penduduknya tidak tenang. Kadang orang yang tersesat lewat jalur hutan itu bisa masuk ke dunia mereka, dunia antara hidup dan mati. Sekali malam lewat, mereka akan terikat selamanya." Laras menangis histeris. "Lalu bagaimana cara keluar dari sini, Nek?" teriak Damar. Nenek itu menatap mereka dalam-dalam. "Cari gerbang kabut di ujung hutan. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar." Tanpa pikir panjang, mereka pun berlari menuju hutan. Kabut semakin menebal. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti pesta kematian. Dari belakang, terdengar suara Bagas memanggil pelan. "Tunggu aku." Ayu hampir menoleh, tapi Damar menahan tangannya kuat-kuat. "Jangan, itu bukan dia." Tangisan, tawa, dan jeritan menggema di antara pepohonan. Suara itu datang dari segala arah, membuat langkah mereka kacau. Akhirnya, di tengah kabut pekat, mereka melihat cahaya putih di depan. Gerbang kabut itu berputar seperti pusaran udara. Mereka berlari sekencang mungkin menembusnya, dan seketika semuanya gelap gulita. Lalu, perlahan, sinar matahari menembus dedaunan. Mereka terbangun di tepi jalan setapak, tepat di bawah papan bertuliskan, "Dilarang masuk, area berbahaya, banyak pendaki hilang." Damar, Ayu, dan Laras saling menatap. Mereka hidup, tapi Bagas tak ada. Keesokan harinya, polisi dan warga menemukan mereka. Namun, saat ditanya apa yang terjadi, mereka hanya bisa berkata pelan, "Kami tersesat di tempat yang tak seharusnya ada." Beberapa minggu kemudian, Laras bermimpi. Dalam mimpinya, Bagas berdiri di desa tua itu.
Ia tersenyum dan berkata lembut, "Tenang aja, aku masih di sini." Sampai hari ini, jalur pendakian itu ditutup. Tapi kadang orang yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Dan ada seseorang yang memanggil nama mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Damar, Ayu, dan Laras perlahan kembali normal. Namun setiap malam, Damar masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di jalan bercabang. Satu jalur terang, satu lagi diselimuti kabut. Dan di ujung jalan kabut itu, Bagas berdiri. Wajahnya tenang, sambil melambaikan tangan. Suara gamelan selalu mengiringinya. Suatu sore, Damar memberanikan diri kembali ke Lembah Ijen. Ia berpamitan pada Ayu dan Laras, mengatakan bahwa ia ingin mencari Bagas. Walau dilarang, Damar tetap bersikeras. Setibanya di kaki gunung, ia menatap jalur bercabang itu lama. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk ke arah berkabut, berbisik dalam hati, "Aku akan menjengukmu, Gas." Ia membawa bunga dan foto Bagas, berniat berdoa di tempat terakhir mereka berangkat bersama. Saat meletakkan bunga itu di tanah, angin berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya daun berguguran dan kabut yang turun perlahan. Namun ketika ia berbalik pergi, ia melihat jejak kaki basah mengarah ke dalam hutan. Jejak sepatu yang sangat ia kenali, milik Bagas. Damar terdiam, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu seharusnya tidak mengikuti jejak itu. Tapi entah kenapa, kakinya bergerak sendiri, melangkah masuk ke dalam kabut. Kabut makin tebal, udara makin dingin, dan suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini disertai tawa kecil di antara nadanya. Ia mulai sadar, tempat itu sama seperti dulu. Pohon besar itu masih berdiri, dan desa kayu tua itu kini tampak utuh kembali, seolah hidup lagi. "Bagas?" panggil Damar pelan. Tak ada jawaban. Namun dari salah satu rumah, pintu terbuka perlahan. Suara lembut menjawab, "Aku di sini, Mar." Damar melangkah masuk ke rumah itu. Di dalamnya gelap. Hanya ada lentera kecil di sudut ruangan. Dan di bawah cahaya redup itu, berdiri Bagas, tersenyum tenang. "Lihat, aku bisa pulang," katanya sambil menunjuk ke arah jendela. Damar menoleh dan melihat Ayu dan Laras di luar sana, berlari-lari di tepi jalan. Tapi mereka berpakaian hitam, seperti sedang berduka. Namun di tangan Laras ada foto Damar. Kenapa bukan foto Bagas yang di bawah? Gumam Damar menatap Bagas yang kini tersenyum lebih lebar. Matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Suara gamelan makin keras, dan kemudian semua menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan tas dan ponsel Damar di tepi jalur pendakian. Tak ada tanda-tanda tubuhnya ditemukan. Hanya jejak kaki yang berhenti di tengah hutan. Tepat di depan pohon besar, pohon yang dipercaya menjadi batas antara dua dunia. Sejak hari itu, banyak pendaki yang mengatakan hal yang sama. Jika mereka melewati jalur itu pada malam hari, mereka akan mendengar dua suara memanggil dari arah hutan. Dan samar-samar, terlihat dua bayangan berjalan berdampingan di antara kabut. Damar dan Bagas, dua sahabat sejati yang kini menetap selamanya di Lembah Ijen. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat atau peristiwa, itu semata kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini bersama Ada Tiada. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu merinding malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam, dan jangan berjalan sendirian di tengah kabut.